Pembacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah bersama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka karena aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Jawab Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Antara bacaan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh kerana kasih-Mu dan oleh kerana setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau menghulurkan tangan-Mu. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segala bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolosi. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lihari, tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika Ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun
dan memberikannya kepadamu, aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun dia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya meminta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita dalam masa beberapa hari ini. Banyak orang yang juga telah pergi tanpa berita, dan bagaimana dunia kita dihantui dengan berbagai masalah, berbagai penderitaan, berbagai penyakit, dan berbagai berita-berita yang membuatkan hati kita rasa hidup segan mati tak mau. Dan inilah keadaan dunia kita hidupi. Dan sebab itulah dalam hari ini, pembacaan pada hari ini memberi kita pengharapan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu dekat saja dalam doa kita. Selalu kita takut mau berdoa. Kita bilang saya tidak pandai berdoa sebab saya belum belajar. Sebenarnya bila kita berdoa, kita mendekatkan surga dan bumi, Pak. Apabila macam juga ini Lampung sama kipas kan, kalau kita tidak on dia tidak akan marak. Tapi bila kita on dia akan maraklah. Jadi begitu juga dalam kita punya kehidupan sebagai seorang Kristen, kita seringkali pikir bahwa untuk menjangkau Tuhan itu sangat susah. Sebenarnya Tuhan telah menjadi manusia dalam diri pribadi Yesus supaya kita rasa dekat dengan Tuhan. Selalunya kita rasa macam Tuhan itu jauh sangat, tapi sebenarnya Tuhan itu dekat saja. Bila kita berdoa, Dia mendengar. Dan sebab itulah banyak orang bilang, bila kena cakap, pada doa tiada saya sibuk. Makin kita sibuk, makin kita jauh daripada Tuhan. Tapi makin kita sibuk, kita harus pergandakan kita punya doa. Jangan kita bilang, saya tidak masa mau berdoa, saya sibuk. Tapi lain kali bila kamu berjumpa dengan Tuhan, bila kau bilang, Tuhan tolong bawa kasih masuk ke surga, tidak mau, saya sibuk. Jadi saya akan merasa. Jadi itulah sebabkan kita harus menjadi Kristen 24 hours, dia bilang dalam bahasa dusun Kimaragan. Kita mesti mau, sebab iblis bekerja keras 24 jam untuk memisahkan kita daripada kasih Allah. Jadi kita harus menjadi seorang Kristen yang 24 jam. Bukan berartinya kita balik-balik tanda salib, tetapi kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak ada siapa-siapa. Baru-baru ini sudah lama kami tidak ada ini Cahaya Kinabalu segmen kanak-kanak. Bila saya tanya itu anak-anak Cahaya Kinabalu, saya bilang, mana kamu percaya, Yesus atau setan? Dia bilang Yesus. Kenapa kamu percaya Yesus? Sebab tanpa Dia kita tidak ada di sini, dia bilang. Sebab Dia mencipta. Dalam Indonesia betul juga. Sebab walaupun anak itu kecil, tetapi dia sudah memahami bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan hari ini kita mendengar tentang Abraham. Kamu kenal Abraham kan? Dia orang mana? Orang Sedul. Abraham biasanya orang Kebu. Nah, dia orang yang pada zaman Abraham. Pada waktu itu kan, inilah kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu
dekat dan kita boleh berdialog dalam doa. Dan Abraham berdoa, berdialog dengan Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Dan inilah yang paling bagus dari pembacaan untuk mengenali tentang doa. Di sini kita lihatkan bagaimana Abraham berdialog dengan Tuhan. Tuhan dia bilang, adakah kau memusnahkan kota ini jika ada 50 orang baik? Adakah kau ini Tuhan yang berbelas kasihan? Adakah kau kasih sama-sama orang-orang fasik, orang-orang berdosa? Kau kasih musnah bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik? Apa Abraham cakap? Saya tidak akan memusnahkan kota itu karena yang 50 orang. Begitu juga apabila saya berjumpa dengan banyak orang dan orang berjumpa dengan saya, pada tidak guna saya mau masuk Kristen, dia bilang. Sebab dalam keluarga saya satu orang saja Kristen, saya satu orang saja mau masuk Kristen, saya satu orang yang ikut IKD. Tapi sekarang saya mau putus asa, tidak guna juga sebab saya punya keluarga yang 10 orang itu sudah convert. Saya hanya satu orang saja yang mau masuk Kristen. Yang lain-lain bilang cakap, kau bodoh, kau satu orang saja mau ikut, kami semua sudah lain agama, kenapa kau mau masuk? Jadi saya beritahu kepada dia tentang Abraham. Tuhan tidak akan memusnahkan keluarga kau yang 10 orang itu karena kau yang mengenali Kristus. Karena kau ada di sana, Tuhan tidak akan memusnahkan keluarga kamu. Itulah sebabkan kadang-kadang kita putus asa, Pak. Kita bilang kan, buat apa mau pergi gereja? Sama juga dong, begitu juga gaya orang. Tidak, kau harus terus menjadi saksi. Gereja kamu, keluarga kamu, kampung kamu tidak akan dibinasakan karena kamu ada di sana. Biar ada 50 orang atau 50 pintu di sedulah di kampung ini. Karena yang 10 orang yang aktif dalam gereja dan percaya sama Tuhan, karena yang 10 orang itu dia tidak akan musnahkan. Kamu paham ke itu? Jadi itulah dalam adik-beradik kamu. Sekiranya kamu ada 15 orang, hanya 3 orang saja yang pergi gereja, hanya 3 orang saja yang mempunyai iman, dan yang 3 orang itu menyelamatkan yang 15 orang itu. Jadi itulah sebab jangan kita pikir bahwa doa kita itu tidak ada arti. Biar kamu 1 orang, biar kamu 2 orang, biar kamu 3 orang, kalau kita berdoa, berdialog dengan Tuhan dalam doa kita, Tuhan tidak akan membinasakan. Sebab sifat Tuhan bukanlah membinasakan, tapi menyelamatkan. Dan itulah sebabkan hari ini kita mendengar Abraham berdialog dengan Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Jadi jangan kamu takut bilang, Allah, saya satu orang saja yang aktif nih, yang lain tidak tahu di mana sudah tahu mana itu pintu gereja. Jangan kamu give up, jangan kamu putus asa. Sebab itu tidak menunjukkan kalau kamu putus asa, iblis akan ketawa. Macam beberapa bulan yang lalu, ada satu couple berjumpa dengan saya tentang dia punya anak. Padahal dia bilang dia aktif dalam gereja, dia pelayan komuni, dia aktif dalam aktiviti gereja, tapi anak dia mau convert. Jadi saya beritahu sama dia, saya bilang, dia beritahu sama saya, pada tidak guna juga saya melayani sebab saya mempunyai keluarga begini. Dia bilang anak saya tidak dengar cakap kami dan sekarang dia mau pindah agama. Dan saya rasa saya malu mau melayani, saya malu mau meneruskan saya punya pelayanan sebab dengan keadaan keluarga begini. Jadi saya beritahu sama dia, saya bilangkan kalau kau buat begitu, kau tidak mau melayani dan kau tidak mau datang ke gereja, kau sama saja seperti mereka. Kau sepatutnya menjadi saksi, dan iman kau akan menyelamatkan jiwa anak kau dan keluarga kau. Kau terus aktif. Iblis akan ketawa tuh kalau kau berhenti. Sebab itu dia nanti-nantikan supaya kau jatuh dan hancur. Tetapi hari ini, dengar baik-baik, Abraham adalah contoh bapa iman, di mana dia berdialog dengan Tuhan. Di mana apa yang dia katakan di sini? Kalau kita lihat di sini apa yang dia katakan, dia bilang sini, apa dia bilang? Tuhan bilangkan, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu?
Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuni kerana ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkan kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Dan masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Dan apa Tuhan cakap? Dan Tuhan berfirman kepada Abraham, macam dialog. Ini doakan seperti dialog antara kawan dan kawan bang. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Nah, kamu lihat, itulah sebabkan jangan pernah merasa bosan berdoa. Jangan pernah merasa bosan untuk bersaksi tentang Kristus. Jangan pernah give up atau putus asa, walaupun dalam keluarga kamu sebelum itu semua pergi sembahyang, tiba-tiba kamu tinggal satu orang lagi. Jangan kamu putus asa, sebab karena kamu, keluarga kamu tidak akan dibinasakan. Dan itulah dialog bersama Tuhan dalam doa Abraham. Dan Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Walaupun Abraham itu debu dan abu yang diinjak-injak, tapi dia memberanikan diri karena menyelamatkan umat-umat di Sodom dan Gomora. Dan sekarang dia menawarkan lagi, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu kerana 5 itu? Tuhan bersabda, aku tak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 orang di sana. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan itu sangat prihatin. Jadi jangan kamu putus asa bila berdoa. Jangan bilang, Allah, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tuhan selalu mendengar doa kita. Kita lah yang tidak mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan karena kita punya kepentingan. Jadi kita lihat juga di sini apa dia bilang. Jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, dia bilang dalam doa di dialog dia bersama Tuhan. Sekiranya 30 didapati di sana, sabda Tuhan, aku tak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya. Jadi daripada 50 sampai 30, 20 dan sampai sedikit. Karena itu Tuhan tidak akan memusnahkannya. Begitu juga kamu di kampung Sedul ini kan, ataupun di zone ini. Karena kamu punya KKD yang mempunyai iman, itu yang tidak akan Tuhan tidak akan membinasakan seluruh kampung ini. Dia tidak akan antar COVID. Kamu kenal si COVID kan? Kamu kenal ya? Kurang Kaningau. Tidaklah nanti mengamuk orang Kaningau. Si COVID kamu tidak kenal? Hah? Keempat. Dia orang sempurna. Masih jauh-jauh. Si COVID adalah seorang yang mengcovid COVID. Oke. Jadi kalau kamu lihatkan kenapa COVID, saya percaya makin pupus sebab setiap orang kan berdoa Waktu pandemik pertama orang tidak malu-malu berdoa di siring jalan. Kalau di tengah jalan kena langgar tuh. Orang tidak malu-malu berdoa di mana-mana. Jadi sebab itulah puasa doa. Dan begitu juga kemarin kami berada di Kawian. Memang jalannya bikin karastai. Kami konvoy, memang tidak dapat naik kalau hujan semalam seperti yang sini ada hujan nggak semalam? Tidak kan? Semalam di Ranau hujannya berhabis. Dan itulah doa-doa umat supaya kami dapat sampai di sana dan kasih resmi itu chapel Our Lady of Fatima. Dan jalannya memang bikin karastai. Taruh bukan main, tidak batu punya. Kalau macam itu hujan semalam, mungkin kami tidak dapat balik untuk sama-sama kamu merayakan misa pada hari ini.
sebab memang jalan dia teruk. Dan itulah sebabkan puasa doa. Dan kita lihat dalam pembacaan Injil pada hari ini. Injil pada hari ini juga mengingatkan kita tentang iman Abraham, bagaimana dia berdialog dengan Tuhan. Hari ini kita lihat dalam pembacaan Injil pada hari ini di mana Yesus memberi perumpamaan. Minggu lalu kita dengar bagaimana Yesus juga memberitahu tentang doa juga, tentang iman kita. Dan hari ini dia berkata, murid-murid Yesus kan melihat Yesus berdoa dan dia bertanya, Tuhan ajarlah macam mana mau berdoa, dia bilang. Yesus melakukan banyak mukjizat. Dia menyembuhkan orang, dia mengampuni dosa, dia meredakan angin kuat, taufan. Tapi ada yang murid berkata, Tuhan ajar kami macam mana buat mukjizat? Tidak. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana waktu Yesus sedang berdoa di satu tempat. Ketika ia sudah selesai berdoa, berkatalah seorang murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarilah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dan apa Yesus lakukan? Dan inilah Yesus mengajar murid-muridnya macam mana berdoa. Dalam Injil Matius itu Bapa kami yang lengkap. Diajar berdoa Bapa kami. Pertama, kita harus mengenali siapa Bapa kita. Dia adalah sumber keselamatan, sumber segala apa yang kita perlukan. Dan selalu orang kan berdoa terus meminta apa? Tuhan tolong saya, kalau kau tidak tolong saya tidak percaya sama kau. Banyak doa-doa kita penuh dengan syarat-syarat. Tetapi Yesus mengajar kita doa yang perfect, yang sempurna, yang terbaik. Sebab doa yang datang daripada hati. Dan di sini dia katakan, ada beberapa bagian sini. Pertama, kita harus mengenali siapa yang kita minta, siapa yang mau menunaikan segala permintaan kita. Dan kita mau supaya permintaan kita itu ditunaikan bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Bapa. Selalu kita kecewa sama Tuhan sebab Tuhan tidak mau jawab doa-doa kita. Tuhan sentiasa menjawab doa-doa kita dengan 3 cara. Yes, no, and not yet. Ya, tidak, dan nanti dulu. Kalau Tuhan kasih tunai semua permintaan kita menurut kata kita, mungkin akan membinasakan kita sendiri. Mungkin kita akan tidak pergi sembahyang lagi. Misalnya, kamu minta 4 ekor, kamu dapat 5.000 setiap hari. Ingat kamu mau pergi sembahyang nggak itu? Mana kamu pergi sembahyang? Kalau kamu bukan pergi Malancong, pergi Malencong. Kalau bukan pergi Malencong, kamu pergi mana? Pergi Popoya-poya. Dan buat banyak alasan bilang hujan lah, sakit perut lah. Itulah Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Supaya apabila kita mengenali Tuhan dan kita juga mau serahkan semua kehendak kita terjadi. Jadi itulah, berilah kami rezeki pada hari ini, dia bilang kan. Dan setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Dalam doa Bapa kami adalah doa yang lengkap, sebab di sini kita mau supaya kehendak Tuhan terjadi, bukan kehendak kita. Dan juga kita mau supaya Tuhan memberikan rezeki setiap hari. Tetapi untuk mendapat rezeki itu, kita harus mengenali siapa Tuhan, dan harus ada pengampunan. Kalau kamu tidak ada pengampunan, sia-sia sedang berdoa itu Bapa kami yang ada di surga. Jadi sebab itu dia bilang, kami dan ampunilah dosa-dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu yang panjang punya. Jadi Yesus di sini dia memberi perumpamaan tentang seorang sahabat. Sebab kalau di Tanah Suci di Israel, di orang-orang di sana kan kalau tidur itu bertindih-tindih itu. Kalau kamu lihat kan, ke pintu orang tidur sana jadi bersusun. Jadi kalau dulu ya, kalau orang datang mau minta roti, semua orang bagi alasan tidak dapat, kami semua sedang tidur. Habis kalau kamu mau bangun, mesti kasih bangun dulu yang lain. Jadi itu situasi dia. Tetapi dalam konteks kita pada hari ini adalah jangan pernah give up.
Jangan pernah putus asa meminta. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Carilah, maka kamu akan menemuinya. Jadi Yesus hari ini mengajar kita berdoa dan memberitahu kita kuasa doa. Kuasa doa itu sangat-sangat kuat jika kita tidak pernah give up. Persistent memang dalam bahasa dusun Kimanis. You have to pray. Balik-balik minta. Jangan malu-malu. Selalunya kita malu, Tuhan tidak dengar doa saya sebab saya ini tukang sapu di dalam gereja. Mungkin Tuhan tidak dengar saya punya doa sebab saya ini ada anak saya yang kawin agama lain. Tuhan mungkin tidak mendengar doa saya sebab saya pendosa. Selalu kita buat alasan. Sebenarnya bila kita berdoa balik-balikan, Tuhan akan mendengarnya. Kemarin saya cerita ini, satu cerita tentang seorang anak OKU. Kamu sudah dengar nggak itu? Belum kan? Habis sebelum cerita. Bagusin cerita dia. Ini tentang, sudah balik-balik saya cerita, tapi saya mau kamu dengar ini dan kamu turunkan ini kepada anak cucu kamu. Ini tentang OKU. Siapa pernah nampak orang cacat sini? Angkat tangan. Semua kan? Saya mau tanya kamu satu teka-teki dulu. Lama sudah saya begini tempat ini. Mana yang laju? Orang cacat atau orang kudung? Mana yang laju? Mana yang laju? Kalau berlomba. Mana yang laju? Orang cacat atau orang kudung kalau berlomba? Yang menang kalau berlomba adalah orang cacat, sebab telinganya saya cacat. Soalan kedua, orang cacat sama orang kudung berlomba, siapa menang? Orang cacat, orang kudung, sebab jari dia sudah kudung. Jadi dua-dua boleh menang. Jadi begitu juga kan, sebab itulah kan, macam manapun kau berdoa, biarpun kau OKU, biarpun kau tidak mempunyai jari atau kau cacat anggota, bila kau berdoa, doa kau itu valid. Doa kau itu adalah sah. Dan ini berkenaan tentang seorang anak yang cacat daripada Rome pergi ke Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria. Dalam perjalanan itu kan Mama dia balik kasih ingat, apa saja yang kau minta daripada Tuhan melalui Bunda Maria akan dikabulkan. Jadi ini anak OKU ini melekat di telinga dia dan di kepala dia dan di hati dia. Ini kan cerita, sebab mengambil masa 2 hari untuk sampai ke tempat itu. Dan setelah dia sampai di Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria di sana, biasanya di sana diadakan holy hour, saat teduh. Dan selepas itu ada perarakan itu tubuh Kristus setiap hari di Lourdes. Dan semua beribu-ribu orang sakit, orang OKU ada di sana. Dan itu Father yang membawa monstrans itu akan memberkati semua orang-orang sakit penziarah di sana. Dan masa itu Father memberkati, tiba-tiba berteriak seorang anak, Yesus sembuhkan saya, dia bilang. Tapi itu Father teruskan saja dia punya exposition Blessed Sacrament. Tapi habis biasa dia dengarkan. Jadi saat diangkat lagi kan, Yesus sembuhkan aku, dia bilang. 2 kali itu budak suara yang sama. Yang lain pun ada juga lah. Tapi ini anak 2 kali dia teriak. Tapi itu Father macam tidak peduli. Dia pegang tubuh Kristus. Ketiga kali dia teriak lagi, Yesus sembuhkan aku, kalau tidak saya kasih tahu kau punya mama, dia bilang. Kasih tahu Bunda Maria apa? Jadi itu pada berhenti. My son, dia bilang kan, stand, anakku berdirilah, dia bilang kan. Terus anak itu berdiri. OKU. Terus kursi roda tidak lagi pakai. Dulu banyak disambut-sambut di gua sana, tapi sekarang sudah bikin sama. Jadi anak itu berdiri, OKU. Kenapa? Sebab dia tidak pernah berhenti meminta apa? Kalau kita mau minta 1, 2 kali, 3 kali, Tuhan tidak dengar saya sebab seorang berdosa, sebab siapalah aku.
Tuhan tetap mendengar, tapi Dia akan menjawab menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Dan dari itulah kita dengarkan bagaimana anak itu berdiri dan berjalan dan memuji Tuhan. Dan dalam Injil pada hari ini, apa yang dikatakan, sahabat pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan serta anak-anakku sudah tertidur, dan aku tidak dapat bangun memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu, itu akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Jadi jangan kita merasa malu meminta Tuhan, walaupun siapalah kita ini kan, tapi Tuhan akan pasti mendengar. Jangan give up. Sebab Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Maka dari itu saudari, marilah kita dalam misa ini kita bersyukur kepada Tuhan, dan jangan pernah malu meminta, dan jangan pernah malu untuk bertanya, dan jangan pernah malu untuk melayani. Iman kamu akan menyelamatkan keluarga kamu, iman kamu akan menyelamatkan satu kampung, iman kamu akan menyelamatkan seluruh dunia yang berada dalam penderitaan, dosa, dan kehancuran. Amin.